Untuk representasi politik, kinerja yang bersih dan sehat, oke. Ahok juga salah satu. Iya. Misalkan walaupun ada Pak Tanamal, pendeta Tanamal. Tapi kalau bicara nilai dalam pengertian prinsip spirit kekristenannya, mohon maaf, soal pribadi Iya, itu iya, amat itu sangat menubruk, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Jadi betul, betul. ini suara orang banyak. Jadi kemudian banyak orang menjadi kecewa dan seterusnya. Tapi kita berpikir bahwa tidak ada orang sempurna, oke, Iya. betul. Tetapi itu yang saya bilang tadi soal representasi, Pak. Karena itu Iya, dia tadi. tapi Bung gini, saya nggak berpikir Ahok ini sebagai seorang representasi Kristen ya. Memang mungkin ketika itu memang banyak orang merasa seperti itu, orang Kristen ya, yang kemudian kecewa. Saya dulu juga selalu mengingatkan gitu. Kita nggak boleh terlalu mengagung-agungkan orang juga karena nanti kita akan kecewa gitu. Ada mungkin memang penggiringan opini secara sengaja ya, tapi saya kira reaksi publik itu juga tidak bisa kita katakan dikendalikan oleh penggiringan opini ini. Karena itu tadi yang saya katakan, salah satu yang harus kita benahi, salah satu yang kita kritik, salah satu kenapa reformasi itu muncul 98, karena KKN ini. Jadi kalau ada tanda-tanda KKN dalam pemerintahan pasca reformasi, memang publik lebih sensitif, reaksi publik itu lebih spontan. Menurut saya pemimpin itu dia harus menghamba kepada nilai dan prinsip. Menghamba pada nilai dan prinsip. Ya, bukan menghamba terhadap kepentingannya. Oke. Ini yang penting karena seringkali tadi di sesi sebelumnya kan disebut soal ya seolah-olah semua boleh, yang penting tujuan politiknya tercapai. Ya, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini dengan narasumber yang spesial, seorang putra Minahasa yang cukup handsome dan merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, STT Jakarta. Tapi beliau di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini dikenal sebagai ketua umum dari TEPI. Apa itu TEPI? Adalah Komite Pemilih Indonesia. Dan wajahnya sudah nggak asing lagi, sudah sering masuk keluar televisi nih. Oh, maksudnya sudah sering tampil di televisi begitu ya. Sudah, kita nggak usah berpanjang lebar, tetapi saya langsung perkenalkan saja Mr. Jerry Sumampo STH. Shalom Pak Jerry. Shalom Bung Joshua ya, panggilnya Ya. Bung Joshua atau Bung JT ya, sesuai dengan perspektif ini. Iya, iya. Apa saja Om Jerry mau panggil Bung JT ke Joshua Tewu sama Ya, saja. ya. Terima kasih Om Jerry sudah menyediakan waktu untuk datang. Ya, terima kasih juga. Menerobos ke SBB ini cukup punya iman ya, karena kita percaya bahwa orang-orang yang beriman hidup oleh iman, imannya menghidupkan dia, dan ada sistem pertahanan dan perlindungan bagi orang-orang percaya. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai dalam perbincangan kita, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang kita minta Om Jerry nanti memberikan perspektifnya. Kita lihat yang satu ini dulu. Ya, puji Tuhan, dalam perspektif Joshua Tewu kali ini, kita akan membahas fenomena-fenomena yang langka. Karena memang
situasi dan kondisi seperti yang kita alami sekarang, di mana pandemik COVID-19 ini melanda bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia, perlu semacam kebijakan-kebijakan yang khusus, Pak, untuk menangani penduduk masyarakat kita kan. Nah, yang namanya kebijakan-kebijakan khusus itu membutuhkan hikmat Tuhan, hikmat khusus. Dan hikmat yang lahir dari Tuhan biasanya melalui anak-anak Tuhan juga, Pak. Ya, sehingga kontribusi kita untuk memberikan ide-ide terbaik, menyumbangsihkan kepada pemerintah untuk juga menjadi bahan pertimbangan, saya pikir ini sangat dibutuhkan. Sehingga itu sebabnya kami mengundang Pak Jerry Sumampo untuk turut memberikan sudut pandangnya bagi perjuangan kita bersama menghadapi situasi dan kondisi yang langka saat ini. Ya, dan kita berbicara di sekitar bagaimana sebenarnya kita harus bersatu. Saya lihat program Bapak dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, ada semacam tagline Together We Can. Nah, itu cakep sekali, Pak. Dan mungkin Bapak bisa akan bicara banyak tentang bagaimana sebenarnya kita punya sikap untuk mendukung pemerintah dalam membangun satu sistem menghadapi situasi seperti saat ini. Silakan saja Pak Jerry. Iya, Bung Joshua. Pertama tentu terima kasih untuk kesempatan ini. Ini kesempatan yang langka ya, karena saya merasa terhormat dan dihargai hadir di sini dalam situasi kebangsaan kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi Bung Joshua menyebut tentang memang saya dan beberapa teman itu punya semacam kelompok namanya sekarang yang tadi disebut itu Together We Can. Sebetulnya ini hanya kumpulan beberapa orang ya. Ada ibu-ibu yang sangat aktif untuk melakukan sesuatu, dan sejak COVID-19 ini memang ada kesan kan institusi-institusi itu agak sedikit lambat melakukan respon terhadap itu, sehingga ibu-ibu ini dan kami beberapa teman itu membentuk komunitas. Komunitas ini nggak banyak orang, komunitas dadakan sebetulnya yang ingin melakukan sesuatu dan tidak mau terkendala oleh berbagai macam birokrasi dan urusan organisasi, karena pandemi ini kan wabah sehingga penanganannya pun harus lebih cepat ya. Betul. Keterlibatan dan kontribusi itu spontan aja muncul. Dan kita melakukan nggak terlalu fantastis sebetulnya ya, kecil-kecil kita buat diskusi untuk membangun wacana supaya orang nggak bosan di rumah kan gitu. Kemudian kita mengorganisir bantuan-bantuan kecil untuk masyarakat yang membutuhkan yang terdampak oleh proses oleh pandemi corona ini gitu ya. Jadi ini, dan kemudian kita memberi nama itu Together We Can. Sebetulnya karena itu juga ini nama menemukan maknanya dalam konteks seperti sekarang ya. Spirit kita kan begitu ya, bahwa pandemi seperti ini harus kita hadapi bersama gitu ya, karena kalau kita bersama-sama akan lebih mudah. Betul. Kami berpikir begitu, akan lebih mudah bagi kita menghadapi dan menjalani seluruh proses ini. Nah, memang Bung Joshua begini, kita ini kan wabah ya, pandemi yang saya kira baru pertama kali mungkin kita lakukan dan kita hadapi ya. Dan hampir semua negara sebetulnya nggak punya formula. Betul. Yang lebih pasti untuk menghadapi situasi seperti ini. Memang dulu ada wabah di Eropa ya, yang juga cukup masif ya, di Eropa dan kemudian di Asia dan di Afrika ya. Dulu ada wabah kolera gitu ya, dulu ada wabah malaria juga ya. Sampai kepada SARS dan MERS. Betul, gitu ya. SARS dan MERS itu terakhir ya, tapi memang dia tidak separah sekarang.
Ya, dia tidak separah sekarang. Artinya mau saya katakan hampir semua negara kita nggak punya prosedur dan protap yang baku dalam penanganan wabah seperti ini gitu ya. Karena itu pemerintah memang agak sedikit kerepotan. Begitu juga kelompok-kelompok masyarakat ya menghadapi pandemi ini. Ada kebingungan, ada kegamangan dan ada kekhawatiran ya. Dan ini yang kita lihat di awal-awal, tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara ya. Meskipun memang dalam pengalaman yang kemudian terjadi, ada beberapa negara yang begitu cepat ya, gitu ya. Ada yang memang agak sedikit terlambat. Nanti mungkin kita bisa bicarakan. Tapi situasi seperti sekarang, memang menurut saya kita butuh kebersamaan itu ya. Kita butuh solidaritas yang kuat ya. Betul. Kita butuh kekompakan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, gereja, kelompok-kelompok agama dan mungkin kelompok-kelompok masyarakat untuk keluar dari situasi ini. Jadi peran serta semuanya itu penting. Karena kalau enggak kita akan lebih sulit menghadapinya. Jadi cepat atau lambat sebetulnya kita akan menghadapi dan melewati proses ini akan sangat tergantung dari seberapa jauh kita punya spirit kebersamaan itu untuk menghadapi ini bersama-sama gitu ya. Sangat luar biasa spirit ini, Pak. Ya, jadi pemerintah punya peran sendiri, kelompok-kelompok masyarakat, gereja, kelompok-kelompok agama dan sebenarnya masyarakat sendiri juga harus punya kontribusi gitu ya. Ya paling tidak bagaimana membentengi dirinya sendiri ya. Melakukan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan standar WHO supaya penyebaran virus itu tidak makin masif di masyarakat. Gitu. Artinya ini harus melibatkan semua elemen, toh? Iya, saya kira. Iya. Gitu. Dan ini tidak lagi berbicara mewakili wadah institusi-institusi yang selama ini bermain, ya, maupun partai-partai politik. Apalagi ya, karena kita lihat di berbagai negara di seluruh dunia ini semua kolaps, Pak. Betul. Politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, Pak. Kolaps semua, itu nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kan. Nah, sekarang persoalannya dalam menghadapi musuh bersama yang namanya coronavirus ini atau COVID-19 ini kan dibutuhkan kebesaran hati, ketabahan dan spirit kebersamaan tadi yang disebutkan itu cakep sekali itu yang namanya together we can kan. Together we can win, together we can anything. Iya toh. Jadi yang kita maksud di sini, Pak, tapi masih ada loh. Mungkin ini oknum saja. Orang-orang tertentu celotehnya agak kurang sehat begitu loh. Apalagi misalkan pemerintah kan memang juga tidak sempurna, Pak. Betul. Dalam hal ini baik presiden maupun gubernur atau pemerintah-pemerintah daerah. Tapi mereka orang yang berjuang, berupaya untuk mencarikan solusi terbaik dalam penanganan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang. Baik secara nasional maupun secara wilayah kedaerahan. Ya, itu sebabnya kan mestinya ya Pak Jerry, orang-orang bersatulah, lupakan dulu semua perbedaan politik, segala macam friksi disingkirkan dulu lah ya. Kita bersatulah dukung pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi terbaik gitu loh. Agar ini cepat selesai, Pak. Tapi kan ada saja orang-orang yang ngeyel, yang kebijakan apa yang diluncurkan habis dikritisi sampai silakan Pak. Tentu begini Bung Joshua ya. Pemerintah itu memang harus diawasi, dikontrol. Bahkan dalam situasi seperti sekarang gitu ya. Oke. Artinya memang ya begitulah demokrasi gitu ya. Meskipun kita punya spirit bersama untuk membenahi dan menangani pandemi COVID-19 ini, tapi saya selalu berpendapat bahwa dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sekarang terjadi, kita juga nggak bisa membiarkan pemerintah sendiri, gitu ya. Itu catatan pertama, karena itu substansi demokrasi sebetulnya kan begitu. Gitu tapi ya. dalam kerangka berpikir konstruktif toh. Betul. Bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah. Betul, itu teorinya begitu. Itu teorinya begitu. Nah, tetapi memang situasi seperti sekarang harus lebih bijak kita untuk lihat sense-nya gitu ya.
kita menghargai tentu semua kebijakan-kebijakan pemerintah, dan ada banyak kebijakan yang memang butuh dukungan politik di parlemen gitu ya, butuh dukungan dari masyarakat juga gitu ya, supaya ini bisa berjalan. Tapi kalau saya selalu harus mengingatkan pemerintah supaya standar-standar menjalankan pemerintahan yang baik itu juga harus terjadi. Misalnya tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan ya. Memang kan begini, penanganan pandemi COVID-19 ini butuh aturan dan regulasi baru gitu ya. Butuh aturan dan regulasi baru. Makanya terbit Perpu nomor 1 tahun 2020 gitu ya. Nah, tetapi proses-proses penyelenggaraan negara itu harus juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi atau prinsip-prinsip pengelolaan negara. Iya. Kita selalu minta misalnya transparansi pemerintah, gitu kan? Begitu juga sebisa mungkin melibatkan partisipasi publik dalam proses penanganan keluarnya kebijakan dan penanganan COVID-19. Jadi kalau saya berpendapat seperti itu ya. Nah, tapi yang ketiga begini, yang tidak sehat adalah kalau ada gejala yang kuat sebetulnya dalam proses penanganan COVID ini, seolah-olah ada persaingan antara pemerintah pusat dan mungkin pemerintah daerah di beberapa tempat ya. Fenomena itu kelihatan. Itu kelihatan ya. Artinya begini, janganlah ini momentum ini dipolitisir untuk kepentingan politik sendiri gitu ya. Apalagi berbau bisnis di baliknya. Apalagi ada itu. udang di balik kuitiau. Ya, jadi ini yang menurut saya kita sesalkan ya. Kritik boleh dilakukan, tapi proporsional. Ya. Tapi kalau kritik itu dilakukan dalam konteks menjatuhkan, gitu ya. Apalagi kalau dalam konteks mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan politik, itu yang semestinya nggak etis dilakukan dalam konteks dalam suasana seperti sekarang, gitu. Jadi menurut saya ini yang terjadi. Apalagi sebetulnya di beberapa daerah juga ada fenomena politisi-politisi itu menggunakan kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID ini bagi kepentingannya sendiri. Gitu. Iya, kita tahu kan tahun ini kan mestinya kita pilkada ya, 270 daerah akan pilkada, tapi kemudian ada wacana yang sangat kuat ini akan diundur di Desember 2020, gitu ya. Nah, kita melihat fenomena di daerah ada banyak elit-elit politik yang sedang memanfaatkan kegiatan dan program-program penanganan COVID itu, iya, yang sebetulnya juga dia mengambil keuntungan politik itu. Nah, menurut saya nggak etis ini. Sebaiknya yang begini kita hentikan. Ya, mestinya atribut partai begitu nggak usah dimunculin atau ya, jadi jangan kepentingan politik pribadi kan? Ya, menurut saya jangan ditempatkan dalam konteks mengambil keuntungan politik ya. Bekerjalah secara ikhlas, secara tulus untuk kepentingan biar masyarakat yang menilai gitu nanti ya. kan. Biar masyarakat yang menilai gitu. Tapi ya itu tadi ya, ada gejala mendapatkan mengambil panggung ini untuk kepentingan politik ke depan. Itu sudah kita baca itu. Nah, memang ini yang membuat suasananya menjadi kan? tidak sehat. Mobil-mobil beratribut partai sudah pada muncul, bahkan petugas-petugas bakti sosial dengan atribut partai. Kayaknya memang kurang etis ya, kurang enak dilihat gitu. Dan itu kemudian di branding kan, dikapitalisasi, diambil gambar dan diambil betul. Dipublikasi sedemikian rupa kan gitu. Jadi dan itu memang bukan kebetulan, itu niat. Saya kira kalau di beberapa tempat kita membaca memang ada niat yang secara sengaja mencuri start ya istilahnya. Ya, sambil memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Ya, sebab kan memang sesuatu yang langsung menyentuh hati masyarakat, nurani masyarakat, dan itu akan membekas itu. Nah, dari sisi kepentingan elektoral atau kepentingan politik memang penting sekali atau berpengaruh sekali bagi masyarakat. Tapi
Ya kita harus ingatkan elit politiknya supaya tidak melakukan itu, karena itu perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral. Tapi kita harus ingatkan masyarakat juga supaya lebih aware ya, supaya lebih kritis melihat ini motifnya apa gitu. Gitu. Motif memberi bantuan, motif membangun kepedulian itu ada nggak motif politik atau memang genuine sebagai bagian dari kemanusiaan dan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat. Tapi kan kadang-kadang beda-beda tipis ini, Bung. Nah, kalau yang begituan mungkin mereka bisa berdalih ya kami turut membantu pemerintah dengan cara kita dan seterusnya. Betul. Beda kami dengan yang lain yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Ya belum bahkan diterapkan sudah dikritisi lebih awal. Mereka kadang-kala membandingkan diri dengan pihak-pihak tertentu. Betul. Mereka jauh lebih baik walaupun itu curi start kampanye misalkan. Iya, padahal sama ya, mungkin Tidak etis sama. Kategorinya mungkin bisa saja sama gitu. Jadi fenomena ini yang menurut saya harus kita ubah ya. Karena itu akan membuat proses-proses penanganan ini menjadi ternodai atau tercederai ya oleh ulah para politisi yang memang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi ini gitu. Jadi kalau misalkan toh kita berbuat sesuatu, kita bantu masyarakat, kita terlibat tanda kutip untuk meringankan beban pemerintah, tapi kalau motifnya nggak murni, motifnya nggak tulus ke soal kemanusiaan, berarti dia punya jiwa nasionalis dan kenegarawanan itu kayaknya tercemar ya. Saya kira dan ini yang selalu jadi problem kita kan gitu ya. Jadi situasi bencana, situasi sulit di tengah masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik gitu. Dan ini bukan baru kali ini gitu ya. Dalam setiap kali bencana kita mengalami situasi yang sama ya. Memang karakter politisi kita itu begitu, Bung ya. Betul. Begitu kadang-kadang itu. Tapi ya sulit juga kita hentikan. Bahwa masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari mungkin apa yang mereka kerjakan ya gitu ya, tapi kita harus terus ingatkan supaya perilaku politik itu makin lama makin baik ya. Dan ini juga bagian dari upaya kita untuk mendidik para politisi kita supaya ketika mereka bekerja untuk masyarakat memang ada kesungguhan gitu ya, tidak berdasarkan kepentingan semata gitu ya. Nanti saya kira kalau orang yang bekerja secara tulus bagi masyarakat gitu ya, dia akan memetik buahnya nanti gitu. Amin. Dan dalam praktek di masa lalu sudah banyak itu. Iya. Gitu ya, kalau kita bicara Jokowi ya. Iya. Misalnya, dia kan berangkat dari bawah. Iya. Dia berangkat dari bawah dan mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya oleh dia bahwa dia akan sampai kepada posisi puncak seperti sekarang, menjadi presiden 2 periode gitu ya. Betul. Saya kira ini kan dimulai dari hal-hal yang kecil mungkin di salah satu kota kecil di Jawa Tengah gitu ya. Lalu ini diapresiasi masyarakat. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kita bekerja dengan ketulusan, itu kita bekerja dengan keikhlasan bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan orang banyak dan kepentingan kemanusiaan, akan ada buah yang baik di masa depan gitu ya. Jadi itu yang semestinya kita Jadi dorong. sebenarnya dalam konteks politik pun kita tidak boleh mengabaikan yang namanya ketulusan, keikhlasan, ya itu yang paling penting, ya kan? Itu yang paling penting. Itu, tapi orang kan berbicara ini politik. Kalau kita nggak cerdik-cerdik, kita nggak tanda kutip licik-licik, kita nggak bisa leading dan seterusnya. Itu kan pemahaman yang keliru. Saya kira karena survei membuktikan bahwa seperti yang berbilang tadi kan, bahwa kalau kita bekerja memang dengan motif yang benar, kita akan menuai kelak apa yang kita lakukan. Iya, yang kurang dari para politisi kita itu kan sebetulnya moralitas dan etika ya. Gitu. Nah, jadi tahan dulu Pak, ini perlu ini tahan dulu ya. Moralitas ini kita akan lanjutkan karena ada dua fenomena nih yang akan kita bahas setelah yang satu ini ya, yaitu moralitas yang pro kontra juga. Iya. Ya, karena dengan mundurnya 2 staf khusus presiden, di satu pihak munculnya
Pak Prabowo dengan statement kenegarawanan untuk mendukung pemerintahan secara penuh dan seterusnya. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan saya, Pastor Joshua Tewu DBS dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu. Bersama dengan narasumber kita, Mr. Jerry Sumampo. Kita masuk dalam sesi pembahasan soal moralitas politik, Pak. Ya. Dan etika berpolitik. Karena kan kita harus mengedukasi masyarakat Indonesia supaya semakin hari mestinya semakin berkualitas. Kita punya kehidupan berpolitik, berwarga negara, ya toh. Apalagi kita bicara ingin menjadi seorang negarawan. Nah, itu kan tidak boleh sekedar memenangkan kontestasi politik, apalagi di Indonesia ini ada tanda kutip dibilang segala cara bisa dihalalkan. Yang penting resultnya. Kalau kita jadi pemimpin semua suara kan diamlah. Kan tidak seperti itu gitu loh. Nah, kita harus punya semacam konsep politik sehat atau apalah. Om Jerry lebih tahu hal itu. Makanya ini kaitannya dengan pro kontra mundurnya 2 staf khusus presiden. Ya, karena tudingan-tudingan masalah amoralitas soal anggaran, amoralitas soal apa yang namanya kait-mengkait soal koneksi apa segala macam, ya apa istilahnya dulu itu yang KKN ini dan seterusnya. Walaupun dari pihak istana juga seperti Pak Ngabalin sangat menyesalkan kritik-kritik pedas, tajam, dan seolah-olah tidak memberi ruang bagi generasi muda kita, orang-orang muda yang kreatif kita untuk menunjukkan kualitas kerja mereka. Belum lagi apa-apa, baru berencana sudah diserang dengan politisi-politisi dari Senayan, dari berbagai tempat dan sebagainya, misalkan sudah mulai melumpuhkan. Terus anak-anak muda yang kreatif yang direkrut oleh presiden karena kompetensi mereka pun jadi takut berbuat sesuatu, takut berkreasi gitu loh. Karena hujan kritik yang luar biasa pedas dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Jerry? Ya, yang pertama mungkin begini Bung Yosua ya. Menurut saya pemimpin itu dia harus menghamba kepada nilai dan prinsip. Menghamba pada nilai dan prinsip ya, bukan menghamba terhadap kepentingannya. Ini yang penting karena seringkali tadi di sesi sebelumnya kan disebut soal ya seolah-olah semua boleh, yang penting tujuan politiknya tercapai. Ini yang sebutnya rusak dalam politik kita. Yang merusak politik kita itu seperti itu. Nah, mestinya nggak begitu. Dan peminatnya lebih banyak kayaknya itu. Ya itu dia makanya problem kita kan di soal moralitas dan etik ya. Nah, makanya saya selalu mengatakan menjadi pemimpin itu kita harus menghamba kepada nilai dan prinsip. Bukan terhadap kepentingan ya. Kepentingan itu nomor kesekian lah. Yang penting nilai dan prinsip karena ini catatan bagus ini Pak. Harus menghamba, saya harus ulang ini. Menghamba pada nilai dan prinsip ya. Prinsip. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi bukan itu pada kepentingan. Bukan terhadap kepentingannya yang paling utama gitu ya. Bahwa seorang pemimpin seorang politisi yang nanti akan jadi pemimpin itu memang punya kepentingan politik itu iya gitu. Tapi bagaimana memperjuangkan kepentingan politik itu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai gitu ya. Prinsip-prinsip berpolitik yang sehat gitu ya gitu. Ini yang penting ya. Nah, yang kedua ada pertanyaan, adakah politik sehat, Pak? Ya itu kan pertanyaan sinis yang muncul di masyarakat biasa. Emang ya, di dunia politik ada yang sehat, Pak? Itu. Ya sebetulnya mungkin tidak banyak ya, tapi dalam politik kita itu ada saja orang-orang seperti itu ya, yang tidak bisa sesempurna mungkin yang dibayangkan ya, tapi dia bisa menjadi model ya, Saya selalu menceritakan
dulu ada partai Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Lalu ada seorang pendeta tua, sudah agak senior, jadi anggota DPR di salah satu provinsi di timur, di Provinsi Maluku. Satu-satunya anggota DPR dari partai yang bersangkutan. Tapi tidak pernah mau kompromi. Oke. Gitu. Jadi karena dia lumayan senior gitu ya, sehingga banyak anggota DPR provinsi itu yang kemudian juga agak segan terhadap pendeta ini gitu ya. Nah, kalau dia ikut dalam pertemuan-pertemuan di DPR itu hampir nggak ada yang berani bicara tentang kepentingannya. Pendeta siapa, Pak? Itu pendeta Tanamal, pendeta tua. Sepertinya harus dibicarakan karena Iya, tapi beliau sudah meninggal. sudah meninggal ya, udah pendeta tua. Tanamal. Waduh. Artinya ada orang-orang seperti ini yang kokoh terhadap nilai dan prinsip. Tidak mau menghambakan dirinya bagi kepentingan. Tidak pernah mau disuap, dikasih uang dia tolak, malah dia marah gitu ya. Luar biasa. Jadi ada model begini meskipun mungkin tidak banyak gitu ya. Lalu kita juga selalu harus menyebut orang seperti Ahok ya di DKI ya. Ahok tidak sempurna gitu ya. Ada banyak kelemahannya, tapi ada teladan-teladan dan contoh yang bisa jadi role model seorang politisi. Saya pribadi mengenal Ahok dengan baik ya, dan orangnya memang untuk satu hal aja, misalnya di mana-mana kan politik uang itu dilakukan oleh para politisi untuk mendapatkan keuntungan elektoral suara. Tapi orang seperti Ahok gitu, yang sedang mencalonkan diri, tapi ketika orang datang ke dia minta uang, dia akan mengatakan saya nggak akan pernah kasih Anda uang berapapun nilainya, karena ini bagian dari kalau saya kasih Anda uang, saya akan melakukan proses pembodohan terhadap Anda gitu. Dan itu tidak baik gitu. Tapi kalau Anda minta apa problemnya gitu ya, misalnya dia kasih contoh, kalau ada orang yang tidak bisa berjalan butuh kursi roda, saya akan kasih gitu. Gitu. Jadi ini teladan-teladan seperti ini ya. Jadi yang paling menonjol itu bukan kepentingan pribadinya, gitu ya. Tapi ada nilai dan ada prinsip yang terus dia pegang ya. Gitu. Jadi tidak banyak yang begini, tapi bukan tidak ada contoh kita, gitu ya. Bukan tidak ada contoh, gitu. Ada aja Bung, gitu. Makanya saya bilang itu prinsip pertama seorang politisi bagi saya ya. Seorang pemimpin itu harus betul-betul pegang nilai, makanya harus kuat dia gitu, harus kuat dia terhadap itu gitu ya. Nah ya mungkin tokoh-tokoh tertentu seperti Ahok misalkan sebagai representasi politik bersih ya walaupun Bapak bilang tadi dia juga punya kekurangan di sana sini, cuma kan kadang-kala dikait-kaitkan sebagai representasi Kristen. Saya bilang kalau representasi Kristen kayaknya nggak cocok gitu loh ya, karena Kristen punya nilai-nilai sendiri. Ya, tetapi kalau sebagai representasi politik bersih mungkin bisa. Tapi begini juga Bung, kita juga nggak bisa memungkiri ya bahwa perilaku politik seperti itu lahir juga dari refleksinya sebagai seorang Kristen ya, lahir dari refleksi kehidupannya atau refleksinya dalam kiprah politik di masyarakat, yang nggak bisa dilepaskan dari dia sebagai seorang yang beragama Kristen. Begitu juga mungkin politisi-politisi lain yang beragama berbeda, karena agama itu kan mestinya memang menjadi terang dalam kehidupan setiap orang ya. Jadi apapun yang terekspresi dari orang itu semestinya itu lahir dari refleksi secara internalnya terkait dengan imannya gitu ya. Kalau ini menarik. Pendeta Tanamal menurut saya begitu gitu. Ini menarik karena apa? Kan tadi dikedepankan soal nilai dan prinsip. Ya. Ya toh. Nah, kalau kita bicara ini bagus ini Pak, supaya ada semacam perspektif yang berbeda tetapi kita tarik kesimpulan yang bagus. Ya. Karena sebagian masyarakat Kristen juga itu menganggap bahwa untuk representasi politik kinerja yang bersih dan sehat Ahok juga salah satu, misalkan walaupun ada Pak Tanamal, pendeta Tanamal. Tapi kalau bicara nilai dalam pengertian prinsip spirit kekristenannya, mohon maaf, soal pribadi,
Iya, itu iya, amat sangat itu- menubruk, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Jadi betul. ini suara orang banyak. Jadi kemudian banyak orang menjadi kecewa dan seterusnya. Tapi kita berpikir bahwa tidak ada orang sempurna, oke, Iya. betul. Tetapi itu yang saya bilang tadi soal representasi, Pak. Karena itu Iya, dia tadi. tapi Bung gini, saya nggak berpikir Ahok ini sebagai sebuah seorang representasi Kristen ya. Memang mungkin ketika itu memang banyak orang merasa seperti itu, orang Kristen ya, yang kemudian kecewa. Saya dulu juga selalu mengingatkan gitu. Kita nggak boleh terlalu mengagung-agungkan orang juga karena nanti kita akan kecewa gitu. Nah, mungkin itu juga yang sekarang terjadi ya dengan apa yang terjadi dalam diri Ahok. Tapi saya mau mengatakan begini, tadi kita bicara tentang ada nggak sih contoh gitu dalam dunia politik yang bisa kita lihat ya. Ya. Kan saya bilang tidak banyak, tapi saya bisa menyebut minimal ada dua tokoh itu. Mungkin masih banyak yang lain ya yang kita nggak pernah tahu atau yang nggak pernah terungkap gitu ya. Berarti di publik konteksnya gitu. politik. Ya, konteks politik. jadi Dan kita bisa sebut juga misalnya ya kalau kepala-kepala daerah ada orang seperti Risma di Ya. di Surabaya, Surabaya, Ibu Risma. yang ya memang betul-betul memberi perhatian terhadap kepentingan masyarakat Kota Surabaya ya, sehingga banyak langkah-langkah, banyak kebijakan diambil itu yang tidak terlalu memperhatikan orang mau marah, orang mau pilih, orang mau apa, nggak terlalu penting bagi dia. Yang penting saya melakukan sesuatu yang punya implikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Jadi ada saja Bung gitu ya, teladan-teladan, model-model yang bisa kita lihat, yang bisa kita masukkan sebagai klasifikasi bahwa ada prinsip dan nilai yang diperjuangkan gitu. Tidak semata-mata kepentingan elektoralnya untuk duduk di kursi kepemimpinan gitu. Pasti banyak. Itu Cuma yang mungkin tidak terekspos. betul. Nah, ini yang menurut saya yang begini-begini ini tidak jadi perilaku mainstream bagi para politisi kita. Lebih banyak itu ya dia lihat dulu kepentingannya gitu ya. Karena itu kalau dia melihat bahwa kalau dia nggak ngasih uang orang nggak akan pilih dia akan memilih kasih uang. Padahal pemberian uang itu adalah sesuatu yang nista kan gitu, sesuatu yang menistakan perannya sebagai seorang politisi dalam konteks demokrasi gitu. Oke. Gitu. Jadi ini gitu yang kurang ya. Nah, repotnya kan begini. Ada banyak soal etis itu Bung dalam konteks kehidupan demokrasi dan kebangsaan kita yang tidak diatur secara hukum. Makanya kan demokrasi itu berjalan tidak semata-mata oleh aturan-aturan hukum, tapi ada juga aturan-aturan etis atau ada nilai-nilai moral etis itu yang tidak tertulis, tapi kita tahu. Nah, ada banyak orang atau banyak politisi kita, banyak pemimpin kita itu lebih cenderung kepada hukum. Betul, tidak ada salah, harus malah sebagai seorang pemimpin gitu. Tapi dia seringkali membenturkan soal-soal hukum ini tidak ada larangan hukum dan karena itu boleh dilakukan. Padahal secara moral dan etis itu melanggar. Gitu. Ini yang terjadi. Makanya saya sebetulnya mau masuk juga terhadap apa yang tadi Bung Yosua sebut ya. Baru-baru ini ada 2 staf khusus presiden, anak-anak muda yang saya kira cukup potensial, cukup baik, punya prestasi ya. Punya prestasi, tetapi mereka lupa gitu. Dalam berkreasi dan dalam berproduksi, kita harus punya standar etik. Gitu. Nah, bagi saya juga nggak terlalu baik ya kalau orang yang sedang ada di posisi posisi kekuasaan ya, karena staf khusus presiden itu kan ada betul di istana gitu ya. Lalu menggunakan kewenangan ini untuk kepentingan bisnis. Di sini problemnya gitu. Makanya memang agak dilematis memperlakukan orang-orang ini sekarang ya. Tapi menurut saya harus kita beritahu mereka. Harus kita beritahu gitu karena ada konflik kepentingan di situ.
Tuh, ada konflik kepentingan dengan sendirinya. Apa yang terjadi, kepentingan bisnisnya juga berjalan dengan menggunakan kekuasaan. Tapi kan sudah ada sanggahan Pak bahwa sebenarnya tidak ada Oh iya, kepentingan langsung di itu yang saya bilang, soal Bung. itu. Itu yang saya bilang. Kita bisa berbeda, tapi ini yang saya bilang, ada soal etis, Bung. Tidak ada soal hukum yang dilanggar. Dia bisa mengatakan bahwa saya nggak pernah ini yang kemudian dilakukan pembelaan. Saya tidak pernah intervensi sedikit pun terhadap proses itu. Tapi jangan lupa ada surat keluar, dan itu menggunakan kop surat istana, gitu, untuk memuluskan seluruh proses Ini ini. contoh saja, saya coba mewakili perspektif lain ya Pak. Ya. Artinya begini Om Jerry, misalkan, oke, dia pakai kewenangan itu, pengaruh istana misalkan. Iya. Tetapi untuk mengamankan kebijakan dia untuk memberikan sumbangsi kepada negara, tentu dengan memilih rekan kerja, orang-orang yang bisa dia percayai. Lembaga-lembaga yang dia tunjuk, yang dia percayai, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang akan merugikan dia pribadi. Nah, kalau sampai dalam kerangka berpikir seperti ini, di mana salahnya misalkan? Ya, dibandingkan dia harus memilih orang-orang lain yang di luar koneksi kenalan dia misalkan, dan dia tidak tahu lembaga ini dari mana, siapa tahu bentukan dadakan dan sebagainya. Banyak hal juga dia pertaruhkan. Misalkan saya mau percayakan ide saya, gagasan saya, dan dapat kepercayaan dari penguasa misalkan, tentu saya jaga segalanya Pak. Saya akan pilih teman yang bisa saya percayai, yang bisa saya tahu kompetensinya dan seterusnya, dan lembaga-lembaga yang akan saya tunjuk untuk bisa bersama-sama partner ini adalah lembaga-lembaga yang saya lihat ini bagus lah, oke teman ya gini-gini dan seterusnya, dibanding saya pilih orang yang saya tidak kenal Pak. Ya, dan lembaga yang saya tidak tahu, institusi yang saya tidak tahu, resikonya jauh lebih tinggi. Nah, tapi kan di Indonesia persoalannya ketika ditahu, oh ini temennya, oh ini sepupunya, ini saudaranya, negative thinking mulai bermain Pak. Lalu kemudian dugaan-dugaan yang sangat-sangat keterlaluan bisa dimunculkan untuk membuli dan membunuh karakter seseorang. Itu yang katanya saya lihat sedang dialami oleh kedua orang muda kreatif kita ini. Iya, makanya tadi saya bilang agak dilematis ya. Di satu sisi kita harus akui prestasi mereka, dan karena itu harus diberi ruang sebetulnya untuk berkreasi dan berinovasi ya. Itu saya setuju gitu. Nah, tapi memang ketika kita ada di kekuasaan, memang harus lebih hati-hati, Bung. Harus lebih hati-hati. Tadi Bung bilang ya saya kan akan memilih orang yang bisa saya tahu, percaya. saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi pertanyaannya apa proses-proses itu bisa kita percaya secara lebih terbuka kan gitu. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Maksud saya kekuasaan itu memang harus dijaga supaya dia tidak disalahgunakan gitu ya. Nah, orang yang masuk ke kekuasaan itu memang harus dia harus membuat dirinya itu tidak tidak memberi kesan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan untuk kepentingan apalagi kepentingan bisnisnya gitu. Ini kan kasuistik Pak. Betul. Nah coba barangkali perspektifnya Om Jerry dibutuhkan, apakah sejauh yang Om Jerry tahu? Iya. Apakah seorang staf khusus itu bisa melakukan tindakan action di lapangan tanpa persetujuan presiden? Ya, semestinya tidak. Dia harus semua actionnya itu harus persetujuan presiden, gitu. Atau paling tidak dia menjalankan instruksi presiden. Iya, dia menjalankan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh presiden dalam percakapan-percakapan mereka ya, baik secara resmi maupun tidak resmi kan. Tidak semua mungkin harus dalam bentuk instruksi dan perintah ya, tapi dia bisa nangkap spirit presiden itu seperti ini dan kemudian diimplementasikan ya, dan itu masih sejalan dan selaras lah dengan apa yang dikehendaki oleh presiden itu. Nah, saya kira dalam kasus ini
saya sudah artinya kita sudah mengikuti memang pembelaan dan lain-lain ya, tapi yang mereka tidak duga atau yang sebetulnya menurut saya harus diingatkan adalah karena ada dimensi penggunaan kekuasaan dalam rangka menggolkan katakanlah tender kepentingan bisnis itu. Bahwa ini bisa dijelaskan gitu ya. Lalu juga bisa mereka bisa mengatakan bahwa secara hukum memang tidak ada yang mereka langgar ya. Ini yang tadi saya bilang gitu. Ketika kita merapat ke kekuasaan, ya kita harus patuh hukum gitu. Tapi nilai-nilainya nggak boleh gitu. Ini kan nggak boleh diabaikan, nilai etis moralnya nggak boleh diabaikan. Orang atau publik juga nggak salah kalau kemudian mengatakan bahwa ada unsur nepotisme di sana, ada KKN di sana, sesuatu yang sebetulnya sejak 98 itu menjadi momok dalam pemerintahan dan kekuasaan kita. Setelah kita masuk di era terbuka, karena 98 itu kan sebetulnya adalah titik di mana kita sebagai bangsa itu mengambil komitmen ya untuk kita harus tinggalkan ini model KKN ini, gitu. Tapi kemudian dia muncul dalam bentuk-bentuk yang baru seperti ini, gitu. Nah itu maksud saya, Bung. Jadi orang-orang muda ini betul kita harus beri ruang, tapi kita juga harus ingatkan mereka bahwa ada nilai. Gitu. Dia harus bertumbuh dalam konteks nilai. Jangan terlalu jangan terlalu fokus kepada mengejar keuntungan tanpa memikirkan nilai gitu. Dan ada prinsip-prinsip kerja yang tidak boleh diabaikan. Iya, mungkin secara hukum tidak ada aturan soal itu. Tapi nilai etis moral dan publik yang katakanlah membuli ya, sedemikian rupa sampai kemudian mereka mengambil keputusan mundur gitu ya. Saya kira publik juga memikirkan itu, harus ada standar moral etik yang tinggi kalau menjadi orang yang ada di lingkaran kekuasaan gitu. Kalau publik beropini barangkali nggak masalah ya Pak, artinya itu netral. Tapi kalau kemudian penggalangan opini oleh oknum-oknum politisi dan atau pejabat-pejabat lain yang cemburu dan sebagainya, menggalang opini, menggiring opini untuk pembunuhan karakter bagi orang-orang muda kreatif kita ini contohnya. Ini juga kan yang harus kita jaga Pak. Ya meskipun nggak bisa dihindarkan itu ya, karena dia merapat di figur yang memang menjadi sorotan, menjadi pimpinan negara gitu ya. Jadi kan begini, saya ini nggak punya kepentingan politik apa-apa. Misalnya, tapi ketika saya menjadi orang dalam tanda petik dari seorang penguasa atau dari seorang presiden gitu, dengan sendirinya Bung, kepentingan politik yang ada di orang ini itu juga ada di saya, itu automatically gitu. Jadi dia nggak bisa polos mengatakan bahwa saya nggak bisa itu, karena publik juga melihat gitu. Karena itu ada mungkin memang penggiringan opini secara sengaja ya, tapi saya kira reaksi publik itu juga tidak bisa kita katakan dikendalikan oleh penggiringan opini ini. Karena itu tadi yang saya katakan, salah satu yang harus kita benahi, salah satu yang kita kritik, salah satu kenapa reformasi itu muncul 98, karena KKN ini. Jadi kalau ada tanda-tanda KKN dalam pemerintahan pasca reformasi, memang publik lebih sensitif, reaksi publik itu lebih spontan. Itu Bung. Jadi saya nggak melihat ini tapi ini mungkin bagi dua orang ini pelajaran berharga juga, karena masih sangat muda ya. Jadi karirnya juga masih panjang. Bisa satu ketika juga mungkin mereka akan beralih dari seorang pengusaha seperti sekarang masuk ke dunia politik gitu ya. Jadi ini juga bagian dari pembelajaran yang baik bagi mereka untuk masa depannya. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, solusinya bagaimana menurut Pak Jerry dalam kasus seperti ini, misalkan momok KKN itu dihadapi dengan semacam tapi praktik prosedural. Kalau prosedurnya sih sudah netralitas prosedural Pak, yang tanda kutip insya Allah jauh dari segala macam ancaman KKN tadi. Nah itu kan punya resiko juga Pak. Betul. Makanya
Saya bilang kalau secara hukum dan prosedural sudah benar, gitu kan. Tapi masing-masing orang itu dia harus punya standar etik gitu. Dia harus punya standar etik Oke. gitu. Hanya ini yang bisa, dan dia harus tahu ada situasi atau hal-hal yang sensitif yang bisa membuat publik bereaksi gitu. Nah, menurut saya ini yang mungkin tidak mereka miliki gitu ya. Ya ini mungkin karena jam terbangnya memang sangat terbatas ya, Tapi sehingga mungkin ini juga sensitivitasnya itu tidak begitu kuat ini terkait ya, dengan itu. Tapi juga Pak, di sisi lain barangkali ada yang kita juga perlu antisipasi yang namanya politik pandang bulu, politik pilih kasih. Karena ada orang-orang tertentu yang sudah kadung populer Pak. Ya, dia mau bikin apa saja, bahkan dengan kehidupan pribadinya yang pelanggaran moral dan sebagainya misalkan, ya itu banyak aja pendukungnya Pak, dan banyak aja pembelanya dan seterusnya. Dia dibandingkan dua orang muda yang belum terkenal ini dan seterusnya, yang boleh dikata secara hukum tidak ada masalah dalam kebijakan yang dia terapkan dan seterusnya, hanya karena dicurigai ada unsur KKN di dalamnya ini, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kayaknya mesti diredefinisi lagi nih. Jadi KKN ini jangan sampai jadi momok yang jadi senjata pegangan begini untuk kemudian menghancurkan semua ide terbaik. Iya, sebetulnya apa ya, kalau dalam politik itu ya dia memilih untuk merapat ke kekuasaan sebagaimana yang saya bilang, dia harus siap mengambil resiko itu. Oke. Menurut saya. Jadi Dari kesiapan dia aja. iya, jadi mungkin mereka nggak menyadari itu sebelumnya gitu ya. Ketika diminta presiden, ya mungkin masih sangat polos saja begitu gitu. Lalu ikut dan punya kemudian mengalami hal seperti sekarang gitu. Tapi begini Bung, terkait dengan yang tadi ya, memang publik itu juga tidak kadang-kadang rasionalitas publik itu tidak permanen gitu. Tidak permanen ya. Ini bagus. Maksud saya begini, orang seperti Tovan ya, orang seperti Belva yang sekarang kena kasus seperti ini lalu mundur ya. Kemudian hari gitu, ketika dia mau masuk ke bidang politik, bisa saja reaksi publik juga positif, gitu ya. Artinya mereka nggak Dipanis. iya secara permanen, gitu ya. Tidak dipunishment secara permanen. Gitu. Dan makanya ini memang uniknya dinamika politik kita ya. Makanya tadi saya bilang publik itu juga punya rasionalisasi sendiri ya. Itu juga yang menjelaskan kenapa banyak politisi dan calon-calon pimpinan itu yang sebetulnya melakukan banyak sekali kesalahan, tapi kemudian disukai juga dan dipilih oleh publik misalnya gitu ya. Tapi kan ini juga satu persoalan sendiri sebetulnya ya. Yang kalau saya menjelaskannya begini, memang banyak yang mengatakan memori pemilih kita atau publik kita itu pendek gitu ya. Dan ya dia sekarang marah tapi kemudian tahun depan bisa suka gitu. Bisa suka. Indonesia pemaaf lah. Ya, mungkin karena karakter masyarakat Indonesia. Tapi ada soal lain sebetulnya. Reformasi ini memang membuat publik itu agak terlalu cepat masuk dalam iklim demokrasi yang sangat bebas. Kenapa? Itu, Bapak berani bilang terlalu cepat? Iya, era keterbukaan kita ini terlalu cepat sehingga Banyak belum siap. publik katakanlah dalam tanda petik belum begitu siap gitu ya. Sehingga hal-hal atau fenomena begitu itu sering terjadi. Saya mau menjelaskan seperti itu sebetulnya. Karena itu saya selalu katakan tugas utama kita ke depan itu sebetulnya adalah mendidik masyarakat, mendidik pemilih itu untuk masuk secara lebih substansial dalam iklim demokrasi yang bebas. Ini salah satu motivasi Anda mendirikan TEPI ya. Ya, sebetulnya itu salah satu ya. Kenapa TEPI? Karena komite pemilih ini kita singkat dengan TEPI. Karena salah satu kepedulian kita adalah pencerdasan publik dan masyarakat ini selalu
dalam politik kita itu selalu di pinggir, gitu. Terpinggirkan, termarginalisasi dalam proses politik. Gitu. Nah mungkin Pak Jerry juga sebagai pengamat politik, boleh dikata juga tokoh pengaruh politik, mempengaruhi politik ini perlu memasukkan satu materi Pak di dalam program edukasi publik, Ya. yaitu ada pendapat tertentu bahwa sistem politik Indonesia itu berbicara sistem politik perdalangan. Perdalangan dan pewayangan. Jadi yang tampil ini wayang yang Betul. tapi diatur dalangnya ada di belakang yang nggak tampil. Iya, iya. Ya. Jadi istilahnya dalam bahasa teknik itu shadow-nya ada, yang tampil ini proksi-proksinya. Sebenarnya yang kuasa penuh itu bukan yang tampil, tapi yang di belakang ini loh. Betul. Ya. Nah, termasuk penggalangan massa, penggiringan opini. Ya, kalau dia mau turunkan satu orang dari jabatan pemerintahan termasuk kursi kepresidenan, di belakang bermain, Pak. Untuk apa? Membangun sebuah opini dan sebagainya. Lalu kemudian mempengaruhi massa. Dalang-dalang politik Indonesia ini jago-jago dalam mempengaruhi massa, Pak. Dalam hitungan menit paradigma masyarakat bisa berubah dan berpihak atau membenci Iya, iya. dan seterusnya. Bapak sadar nggak ada fenomena ini? Ya itu memang memang bagian dari fenomena politik kita di Indonesia. Saya kira hampir semua pemimpin di Indonesia itu di stigma begitu. Bahkan sekarang ini gitu ya, seorang Jokowi juga kan dibilang begitu. Itu ada orang-orang kuat di belakangnya yang mengendalikan seluruh kebijakan Jokowi ya. Nah di satu sisi betul itu saya kira ya, tapi Di sisi lain, mungkin tidak selamanya juga seperti itu ya. Iya. Tidak selamanya juga seperti itu. Artinya itu kan mau mengatakan bahwa kalau kita percaya dengan itu mau mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang tampil di permukaan itu hanya pion-pion dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di belakang yang memang tidak mau tampil gitu. Tapi apakah memang betul begitu? Gitu ya. Apakah memang kalau kita ambil contoh seorang Jokowi ya, apakah memang Jokowi begitu? Saya kira enggak juga. Karena Pak Jokowi bukan wayang kulit, wayang orang, Pak. Yang sewaktu-waktu punya juga keputusannya sendiri kan? Ya itu dia Ini tanda soalnya. kutip ya, kita Itu nggak dia menyoroti soalnya. pribadi, tapi kita berbicara Betul, konteks politik gitu loh. Fenomena yang terjadi, opini yang berkembang dan seterusnya. Nah, kalau saya menilai Jokowi ya, memang saya kira dia punya sikap terhadap banyak soal ya, atau banyak fenomena politik yang tidak selalu sama dengan mungkin pembantu-pembantunya gitu ya. Tapi dia dalam titik-titik tertentu itu selalu mengemukakan apa idenya, apa gagasannya gitu. Dan itu menurut saya genuine dia. Genuine dia. Bahwa di sana sini memang ada banyak kekurangan dan hal-hal yang mungkin tidak bisa terhandle secara maksimal. Mungkin itu bagian dari pilihannya, bagian dari prioritasnya sebagai seorang presiden mau ngambil yang mana dulu gitu. Oke. Gitu. Itu yang saya lihat ya, karena misalnya keluhan kita dan banyak orang sejak periode yang pertama itu kan agak lemah presiden kita ini di soal penegakan hak asasi manusia. Gitu. Makanya isu-isu toleransi intoleransi itu muncul gitu ya, tapi di saat-saat tertentu dia bisa tegas gitu. Dia bisa tegas gitu ya. Mungkin itu yang tadi saya bilang, mungkin ini bagian dari bukan dia nggak memberi perhatian ya, tapi tidak menjadi prioritasnya. Dia sedang memberi prioritas terhadap hal lain ya. Paling yang bisa kita lihat dan sering kita kemukakan kan adalah dia fokus kepada pembangunan fisik ya. Dia ingin meninggalkan legacy yang terkait dengan pembangunan fisik. Oke saja tuh gitu ya. Tapi itu tadi saya nggak terlalu percaya kalau terlalu banyak orang kuat di belakangnya yang membuat dia hampir nggak berdaya ya. Saya kira enggak. Ini
ini tidak begitu gitu ya. Ini tidak, bahwa ada orang yang betul menjadi mitra dan partnernya untuk berdiskusi dan bicara dan kemudian mengeluarkan kebijakan sudah pasti ya. Di semua tempat begitu. Ada pemimpin, semua pemimpin itu punya yang kita sebut mungkin inner circle ya. Artinya orang-orang yang memang ada selalu untuk membicarakan apa saja yang akan menjadi polisi atau kebijakannya gitu, atau hal-hal yang harus dia keluarkan, yang harus dia sikapi dan seterusnya. Pasti ada gitu, tapi saya kira independensi dan kemandiriannya tetap ada. Oke, baik Pak. Nah, ini bicara konteks politik. Sebentar kita akan masuk dalam soal moderasi beragama. Iya. Karena bagaimanapun kita butuh pandangan-pandangan, karena keberagamaan di Indonesia ini kadangkala Pak, bukan keberagaman ya, keberagamaan. Iya. Ya, jadi bukan moderasi agama, bukan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Menteri Agama yang lalu. Iya. Ya, itu juga spiritnya masih terus dikembangkan sampai sekarang. Nah, itu kita juga mau bicarakan, tapi sebentar kita mau bahas bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi kadangkala agama ini menjadi komoditas politik, Pak. Yang kita kenal dengan istilah politik identitas gitu loh. Tapi nanti setelah yang satu ini.